untuk menuntun mengarahkan kami terus dalam perjalanan rohani kami sampai kepada tujuan, supaya keselamatan yang sesungguhnya itu menjadi milik kami yang pasti. Oleh sebab itu berfirmanlah Tuhan, pengurapan Roh-Mu kiranya turun atas kami, terlebih atas hamba-Mu secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami akan sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat. Shalom. Lebih sukacita lagi, shalom. Iya, kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang terus melimpah-limpah bagi kita. Ya, sampai pada kesempatan pada malam ini, saudaraku, kita ada dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan yang sempurna, sehingga kita boleh datang beribadah dengan sukacita, kiranya dengan tidak kurang suatu apapun. Kami juga menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang dengan setia mengikuti rangkaian ibadah kita ataupun pemberitaan firman Tuhan ini melalui channel kita GBI UCM Batam. Tuhan kiranya memberkati kita di dalam limpah kasih anugerahnya. Kita bersyukur Tuhan terus memberikan kita firman-Nya, pengajarannya secara khusus dalam ibadah pendalaman Alkitab yang kita tekuni dari kitab Wahyu. Kiranya bukan hanya suatu pelajaran saja, tetapi ada rahasia-rahasia yang Tuhan bukakan, singkapkan untuk melengkapi kita gerejanya pada hari-hari yang terakhir ini, supaya kita betul-betul berada dalam kesiapan dalam menyambut kedatangan Tuhan kembali, serta juga kesiapan kita dalam menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi, dan kita luput dari segala sesuatu yang akan membinasakan ataupun yang akan mencelakakan, tetapi kita tetap ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita melihat, saudaraku, penghukuman demi penghukuman yang dinyatakan dalam kitab Wahyu, baik itu Wahyu pasal yang ke-6 ketika meterai-meterai itu dibuka, demikian juga dilanjutkan kepada pasal yang ke-8, pasal yang ke-9, yaitu peniupan sangkakala. Saya sudah menyampaikan, ya saudaraku, peniupan sangkakala yang pertama sampai kepada peniupan sangkakala yang kelima. Ya, ketika sangkakala yang kelima itu ditiup, maka dikatakan, ya, diberikanlah kunci kepada bintang yang telah jatuh itu untuk membuka lubang jurang maut. Ketika lubang jurang maut itu dibuka, maka keluarlah asap seperti asap tanur yang begitu gelap, dan di dalam asap itu berkeluaranlah belalang-belalang yang rupanya seperti kuda, ya saudaraku, bahkan juga wajahnya seperti manusia, rambutnya seperti rambut wanita perempuan, giginya seperti gigi singa, dan seterusnya. Ya, dan semua itu menggambarkan kepada iblis ataupun roh-roh jahat. Ya, saya tidak kembali ke belakang, tetapi kita akan melanjutkan pada malam ini dari Wahyu pasal yang ke-9 ayat 13 sampai kepada ayat 21, yaitu peniupan sangkakala yang ke-6. Ya, ketika sangkakala yang ke-6 ini ditiup, ini juga, saudaraku, masih berkaitan dengan roh-roh jahat ataupun iblis ataupun setan-setan yang akan membunuh manusia. Sepertiga penduduk dunia katanya akan dibunuh, ya, oleh iblis ataupun malaikat yang telah jatuh ini. Ya, yang walaupun sebenarnya Tuhan tidak menginginkan kematian manusia. Saya berulang-ulang menyampaikan, baik ketika kita belajar tentang peniupan sangkakala yang kelima, Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi Tuhan menginginkan pertobatannya, supaya semua manusia kiranya berbalik kepada Tuhan
dan beroleh keselamatan. Tuhan sanggup menyelamatkan manusia itu dengan sempurna. Ya, sekalipun Tuhan harus menghukum dosa sebagai bentuk keadilannya, namun kasih Tuhan itu lebih besar dari penghukumannya. Ya, oleh sebab itu, saudaraku, ya malam ini saya memberikan tema, ya walaupun kita kutip dari Wahyu pasal yang ke-9 dari ayat 13 sampai kepada ayat 21, namun saya memberikan temanya bahwasanya Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Iya, sekali lagi Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Ya, nanti ini akan kita lihat kaitannya juga dengan Ibrani pasal yang ke-7 dari ayat 25. Tetapi terlebih dahulu kita baca dulu nats ini, ya saudaraku, dari Wahyu pasal 9 dari ayat 13 kita awali sampai kepada ayat 21, yaitu peniupan sangkakala yang ke-6. Ya, puji Tuhan. Ayat 13 dibacakan. Demikian firman Tuhan, lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat kantung mesbah emas yang di hadapan Allah. Ya. Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Terus. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Ya, terus. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 langsa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Ya. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Iya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan Ayat 18. oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, Terus. yaitu oleh api dan asap dan belerang Ya. yang keluar dari mulutnya. Ya, lanjutkan. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya Terus. dan di dalam ekornya. Ya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Ayat 20, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu terus. tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Ya. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, Ya. dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Ya. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, pencabulan dan pencurian. Iya, puji Tuhan. Ini ketika sangkakala yang ke-6 itu ditiup. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat di sini pembunuhan ini langsung dilakukan oleh malaikat yang telah jatuh, itulah iblis ataupun setan. Iya. Saudara, sebelum lebih jauh kita memperhatikan pelajaran-pelajaran yang sangat penting dari nats ini, kita perlu memahami ayat ini dulu, memahami ceritanya ini dengan baik. Bagaimana alur cerita ketika sangkakala yang ke-6 ini ditiup, supaya kita nanti melihat apa yang menjadi pelajaran penting, poin-poin apa yang perlu kita pegang, ya saudaraku, untuk kita perhatikan. Ya, mana peringatan-peringatan, mana perintah yang perlu untuk kita taati, saudaraku. Mari kita perhatikan terlebih dahulu, ya, cerita ataupun alur cerita dari nats ini dengan baik. Nah, dikatakan begini dalam ayat 13. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya. Ya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mesbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6, ya, yang memegang ataupun yang meniup sangkakala itu, yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Ya, jadi ada 4 malaikat terikat dekat dengan sungai Efrat, sungai besar Efrat.
Ya, saudaraku, ketika malaikat yang terikat ini dilepaskan, lalu dilanjutkan di sini ayat 15, maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk, ya ini garis bawahi, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Ya, saudara. Jadi bukan lagi menyiksa. Ya, kalau sangkakala yang kelima itu menyiksa, merusak manusia. Tetapi sangkakala yang keenam ini membunuh sepertiga dari umat manusia. Saudara bayangkan, kalau ada umat manusia ini 8 miliar, sepertiga berapa itu? Berapa miliar? Sepertiga dari 8 nggak tahu. Ya, atau supaya lebih gampang lah. Kalau ada 9 miliar penduduk dunia, sepertiganya berapa miliar? 3 miliar. Yang akan tewas ini oleh satu penghukuman melalui sangkakala yang keenam. Ya. Nah, dilanjutkan saudara. Perhatikan ayat 16. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Berapa laksa? Berapa laksa? 20. Satu laksa itu sama dengan 10.000. Sekali lagi, satu laksa itu sama dengan 10.000. Jadi 10.000 kali 20. Iya. Jadi 4 malaikat yang terikat di dekat sungai Efrat itu dilepas. 4 malaikat ini adalah setan, iblis. Ya. Tetapi keempat setan ini, ya saudaraku, akan mengerahkan ya sekitar 200 juta pasukan perang, bukan manusia tapi setan, ya, yang akan membunuh manusia. Wah, ini ngerinya ya. Jadi setan akan mengerahkan pasukannya ya sebanyak sekitar 200 juta. Saya minta terjemahan dulu sebentar. Terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, terjemahan firman Allah yang hidup. Boleh dari ayat 15 saja langsung supaya lebih cepat. ayat 15. Iya, terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian. Mereka sudah disiapkan untuk tahun, bulan, hari dan jam itu. Terus. Dan sekarang mereka dilepaskan untuk membunuh sepertiga dari segenap umat manusia. Iya. Ya. Segenap umat manusia. Terus. Mereka memimpin suatu angkatan perang sebesar 200 juta anggota. Terus. Pasukan berkuda. Iya. Saya mendengar jumlah itu Terus. disebutkan. Iya. Berapa juta? 200 juta. Sekali lagi, ini bukan manusia. Ya, tetapi ini pasukan iblis, setan. Ayat 14. Ya, ayat 14 itu disebutkan ya. Coba. Katanya kepada malaikat ke-6, ya, lepaskan keempat roh jahat yang diikat di dekat sungai Efrat. Lepaskan keempat roh jahat atau malaikat yang diikat dekat sungai Efrat itu. Ketika keempat roh jahat setan ini dilepas, maka keempat setan ini mengerahkan, memimpin 200 juta pasukan, ya, untuk merusak, menghancurkan sampai membunuh manusia sepertiga penduduk dunia. Ya, maka ini bukan hal yang, ya saudaraku, sepele, tidak. Ya, tetapi ini suatu malapetaka. Ya,
Sekali lagi, ini suatu malapetaka bagi manusia ataupun juga bagi dunia. Ya, kita lihat sebentar dari terjemahan sederhana. Terjemahan sederhana. Boleh dari ayat 13. Dari ayat 13. Ya, supaya lebih jelas. Ketika malaikat yang keenam meniup trompetnya, Ya. saya mendengar suara keluar dari mezbah emas yang di hadapan Allah itu. Ya, terus. Mezbah itu berbentuk segi empat, Terus. dan di setiap sudutnya terdapat satu tanduk. Ya. Dan suara itu keluar dari salah satu tanduk itu. Iya, terus. Suara itu menyuruh malaikat keenam yang baru saja meniup trompetnya. Iya, terus. Lepaskanlah keempat setan yang terikat di dekat sungai Efrat yang besar. Lepaskan. Iya. Ketika sangkakala yang keenam itu ditiup, ya, maka peniup sangkakala itu menyampaikan, lepaskanlah keempat setan yang terikat dekat sungai Efrat. Maka ketika ini dilepas, ia nanti akan mengerahkan pasukannya. Terus. Perintah itu terlaksana tepat sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Iya, sesuai dengan waktu yang ditetapkan Allah. Terus. Tahun, bulan, hari, bahkan jamnya. Iya. Maka setan-setan itu dilepaskan untuk menjalankan tugasnya. Yaitu untuk membunuh sepertiga umat manusia di bumi. Iya, membunuh sepertiga. Jadi Tuhan sudah menetapkan tahun, bulan, hari, dan jam. Ya, saya selalu menyampaikan Tuhan selalu bekerja sesuai dengan waktu. Ya, kenapa sekarang belum terjadi? Karena belum waktunya. Ya, Tuhan selalu bekerja sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Segala sesuatu ada waktu dan Tuhan sudah menentukannya. Ya, oleh sebab itu mari kita mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan beri. Kesempatan-kesempatan yang ada, mari kita pakai, kita pergunakan dengan baik. Supaya jangan sampai kita masuk kepada masa ataupun peristiwa ini, tetapi kiranya kita diluputkan karena Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, Tuhan kita itu hebat, Dia adalah Allah yang sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Amin. Tetapi mari kita hargai kesempatan yang Tuhan beri, keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Nah, perhatikan kembali saudaraku. Ketika sangkakala yang keenam ini ditiup, maka diserukanlah, lepaskanlah keempat setan yang terikat di sungai Efrat besar itu. Maka ketika setan itu dilepaskan, maka setan itu melakukan tugasnya. Ia mengerahkan 200 juta pasukan iblis yang akan membunuh sepertiga penduduk dunia. Maka terus lanjutkan. Ya. Dan saya diberitahu jumlah tentara berkuda yang dipimpin oleh keempat setan itu. Iya. Sebanyak 200 juta. Ya. Saya melihat, saya mendengar, bahkan kepada saya diberitahu, kata Yohanes, ya, bahwasanya setan itu memimpin sebanyak 200 juta pasukan. Seperti pasukan berkuda untuk siap masuk dalam peperangan. Ya, tadi sudah diberitahu bagaimana rupanya, bagaimana pergerakannya. Kenapa diistilahkan seperti naik kuda? Itu berbicara dengan cepatnya, kekuatan dan kecepatannya. Kuda itu terkenal dengan kekuatan dan kecepatannya, kelincahannya. Saya menyampaikan pada minggu yang lalu bagaimana pergerakan kuda itu, ya, bagaimana kelincahannya di dalam peperangan. Demikian juga setan ini nanti saudaraku digambarkan seperti pasukan berkuda untuk masuk dalam peperangan. Ini geraknya yang begitu cepat dalam menghancurkan, membunuh manusia. Ini enggak tanggung-tanggung. Iya, jadi kalau sekarang ini kita mendengar peperangan, ya saudaraku, pembunuhan, seperti nilai ataupun harga nyawa manusia itu seperti tidak ada harganya, nilainya.
Ya, baik orang yang tua, orang yang muda, anak-anak menjadi korban seperti tidak ada nilai nyawa manusia itu belum seberapa. Ya, apakah Tuhan tidak melihat? Apakah Tuhan tidak mendengar seruan manusia? Ya, ketika hal itu terjadi, apakah manusia tidak berseru? Apakah manusia tidak berteriak? Apakah Tuhan tidak mendengar? Apakah Tuhan tidak melihat? Tidak demikian. Tuhan sudah punya waktu. Ya, sudah punya waktu untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi tadi kita melihat secara sekilas pada ayat 20 dan ayat 21. Walaupun Tuhan sudah menghukum dengan begitu melalui pasukan iblis yang terus bergerak membunuh, manusia yang tidak mati tidak mau bertobat. Ya, tidak mau bertobat. Betapa kerasnya hati manusia. Ya, tidak mau bertobat. Ya, jadi ini kita melihat, saudaraku, bagaimana alur cerita ketika sangkakala yang keenam ini ditiup. Keempat setan yang terikat di sungai Efrat itu dilepas, lalu melakukan tugasnya, membunuh sepertiga penduduk dunia. Maka ia mengerahkan pasukannya, pasukan iblis, untuk berperang dalam menghancurkan hidup manusia. Oleh sebab itu kita kembali ke atas dulu, kita perhatikan satu persatu. Ya, dikatakan begini tadi dalam ayat 13. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya. Ketika malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Dari mana keluar suara ini? Dari tanduk mezbah emas. Ya, tanduk mezbah emas. Kalau di dalam tabernakel, ya, di sana ada 2 mezbah. Ya, di halaman itu ada mezbah, namanya mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran ini terbuat dari kayu penaga, tetapi disalut dengan tembaga. Sedangkan yang kedua itu di ruang kudus, ada juga mezbah yang kedua, juga terbuat dari kayu penaga, namun ini disalut dengan emas. Itu bedanya. Ya, yang di halaman disalut tembaga, sedangkan yang di ruang kudus itu disalut dengan emas. Iya, baik yang di halaman ini maupun juga yang di ruang kudus, mezbah dupa ini juga memiliki tanduk pada keempat sisinya. Ada tanduk di sini. Ini, saudaraku, sisinya, keempat sisinya. Di sini ada tanduk, di sini juga ada tanduk. Ini, ya, saudaraku. Jadi keempat sisi itu ada tanduk. Ya, dikatakan dari sanalah keluar suara, ya, yang berkata, lepaskanlah keempat setan yang terikat di sungai Efrat itu, supaya membunuh sepertiga penduduk dunia. Ini suara penghukuman. Suara apa? Suara penghukuman. Ya, saudara yang terkasih, ya, mezbah dupa ini berbicara sebenarnya tentang doa dan penyembahan. Ya, tetapi suara penyembahan yang seharusnya keluar terdengar dari mezbah ini, tetapi justru berubah menjadi suara penghukuman. Iya, ada 2 hal
pelajaran yang penting kita perhatikan dari Mezbah dupa ini. Hal yang pertama, bicara tentang tanduk. Saya pernah menyampaikan tanduk sebenarnya itu memiliki pengertian rohani, bicara tentang kuasa. Ya, sekali lagi tanduk itu bicara tentang kuasa. Ya, kalau Alkitab mencatat seperti dalam kitab Mazmur itu sangat banyak. Tuhanlah tanduk keselamatanku. Itu berbicara tentang kuasa keselamatan. Ya, jadi tanduk itu berbicara tentang kuasa. Ya. Jadi pada keempat sisi mezbah ini ada tanduk. Dari sinilah keluar suara penghukuman. Seharusnya dari situ adalah suara penyembahan. Tetapi sebelum kita bicara tentang penyembahan, ya sudah, pelajaran yang pertama yang penting di sini, ya bahwasanya ya, pada hari pendamaian atau grafirat, ya sekali setahun, biasanya imam besar setelah melakukan pendamaian masuk ke ruangan Maha Kudus, membawa darah dan memercikan 7 kali percikan darah di atas tutup pendamaian dan juga di hadapan tabut perjanjian. Maka imam besar itu keluar dari ruangan Maha Kudus. Setelah itu dia akan mengoleskan darah itu pada tanduk mezbah ini dan memercikkan dengan jarinya pada mezbah itu. Ya, apa maksudnya? Untuk penyelesaian dosa umat Tuhan. Jadi tanduk mezbah ini harus diperciki darah sebagai tanda penyelesaian dosa. Dalam kitab Imamat pasal yang ke-16, saya kutip sebentar beberapa ayat saja. Kita perhatikan dari sini, Imamat pasalnya yang ke-16. Imamat pasal yang ke-16 ini kita tahu adalah hari raya pendamaian atau yang disebut dengan grafirat. Iya, saudaraku, sekali setahun imam besar harus masuk ke ruangan Maha Kudus. Iya, dengan membawa darah dan memerciki ya, tabut perjanjian, yaitu di atas tutup pendamaian dan juga di hadapan tabut itu. Saya kutip sebentar dari ayatnya yang ke-17 saja, atau dari ayat 14 sebentar. Ayat 14. Imamat 16 ayat 14 dimulai. Ya. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu, Terus dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup perdamaian di bagian muka, ya, dan ke depan tutup perdamaian itu. ya. Ia harus memercikkan sedikit dari darah itu Terus dengan jarinya 7 kali. Iya, saudara perhatikan gambar tabernakel. Iya. Jadi imam besar harus masuk sampai ke ruangan Maha Kudus. Iya. Lalu di hadapan tabut perjanjian dan juga di atas tutup pendamaian ini, imam besar ini harus memercikkan darah itu. Ya, dulu yang menjadi imam besar yang pertama di perjanjian lama pada keimamatan Lewi adalah Harun. Tetapi dalam perjanjian baru yang menjadi imam besar bagi kita adalah Yesus Kristus menurut peraturan Melkisedek. Iya. Jadi ini harus diperciki darah sebagai tanda perdamaian. Manusia atau umat Tuhan diperdamaikan dengan Allah. Dosa-dosa manusia diselesaikan sehingga ada tanda pengampunan. Ya. Maka dilanjutkan, lompat dulu ayat 17. Lompat dulu. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan. Iya, terus. Bila Harun masuk untuk mengadakan perdamaian di tempat kudus. Iya. Sampai ia keluar. Terus. Setelah mengadakan perdamaian baginya sendiri. Iya. Bagi keluarganya dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Iya.
Jadi imam besar Harun itu harus masuk membawa darah. Ya. Lalu dipercikilah 7 kali di atas tutup pendamaian dan 7 kali di hadapan tabut perjanjian ini. Perhatikan ayat 17. Ya. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Kenapa diperciki? Yaitu untuk mengadakan pendamaian. Yang pertama-tama bagi dirinya sendiri, baru yang kedua bagi keluarganya, baru yang ketiga bagi seluruh jemaat orang Israel. Ya, jadi ada tanda pendamaian supaya penghukuman Tuhan tidak ditimpakan. Ya, harus ada tanda pendamaian, penyelesaian dosa. Ya, supaya hukuman tidak dijatuhkan. Bisa ditangkap sampai di sini? Ya. Jadi imam besar harus memerciki, mulai dari sini dulu, ruangan Maha Kudus. Setelah itu dia keluar. Ya. Dan tetap membawa darah yang sisa dari ruangan Maha Kudus ini, ya, lalu dibawa ke mezbah. Coba terus lanjutkan ayat 18. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan. Nah, baru ia keluar dari ruangan Maha Kudus. Lalu ia berhadapan dengan mezbah yang ada di hadapan Tuhan. Terus. Dan mengadakan pendamaian bagi mezbah ini. Iya, terus. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan. Iya. Dan dari darah domba jantan itu. Terus. Dan membubuhnya pada tanduk. Perhatikan. Membubuhnya. Darah itu dibubuhkan, dioleskan pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Mezbah. Ya. Jadi setelah ia keluar dari ruangan Maha Kudus, ia harus membubuhkan darah itu kepada tanduk mezbah ini sebagai tanda pendamaian, penyelesaian dosa. Ya, terus. Ya, 19. Kemudian ia harus memercikan sedikit dari darah itu ke mezbah itu. Dipercikan sedikit darah itu, ya, ke mezbah itu dengan jarinya. Terus. Ya. Dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Nah, mentahirkan dan menguduskannya. Perhatikan, dari seluruh kenajisan orang Israel. Ya. Jadi bicara tentang tanduk mezbah. Pada tanduk mezbah itu harus ada pendamaian, penyelesaian dosa. Supaya ada kuasa keselamatan. Ya. Sebab kalau tidak ada penyelesaian dosa, kuasa keselamatan, maka yang ada nanti ada kuasa penghukuman. Kalau tanpa kuasa penyelamatan. Jadi pelajaran yang penting yang pertama dari mezbah ini secara khusus dari tanduk ini. Ya, saudaraku, bahwasanya kita harus memiliki tanda pendamaian, penyelesaian dosa, diperciki dengan darah anak domba dari segala kenajisan, mentahirkan dan menyucikan dari segala kenajisan. Itu yang pertama. Ya. Hidup kita ini juga adalah mezbah. Bahkan sering kita menaikkan puji-pujian kita yang mengungkapkan bahwasannya hidup kita ini adalah mezbah. Ya. Tetapi mezbah, hidup kita yang bagaikan mezbah ini
harus ada tanda penyelesaian dosa, tanda pendamaian. Supaya kita luput dari penghukuman. Secara khusus kematian. Ya. Kalau dunia dihukum, kita luput dari penghukuman itu. Sehingga nanti digenapi dalam kitab Mazmur. Sekalipun di sisimu rebah 1000, di sisimu yang lain 10.000, engkau hanya menontonnya saja. Sebab di dalam diri kita ada tanda pendamaian. Darah Yesus sudah memerciki kita. Dosa diselesaikan, hidup kita ditahirkan, sehingga kuasa keselamatan itu menjadi milik kita. Amin. Itu yang pertama, bicara tentang mezbah. Yang kedua, bicara tentang mezbah ini bicara tentang penyembahan. Ya, bicara tentang penyembahan. Ya. Hidup kita ini adalah penyembahan. Kidung Agung mencatat seperti ini pada pasal yang kedua. Diserukan kepada mempelai perempuan itu, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Ya, perlihatkan wajahmu, perdengarkan suaramu. Orang yang tidak mampu memperlihatkan wajahnya adalah orang yang takut. Karena masih berada dalam perhambaan dosa. Kenapa Adam ketika jatuh dalam dosa tidak mampu memperlihatkan wajahnya? Karena berada dalam kuasa dosa. Ya. Tetapi kalau kita berada dalam kuasa kemuliaan Tuhan, ada dalam persekutuan dengan Tuhan, Kidung Agung ini mengingatkan kita ya, kepada kehidupan mempelai, kehidupan orang-orang yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, ya, yang ada dalam hubungan persekutuan yang begitu erat. Dikatakan, perlihatkan wajahmu, perdengarkan suaramu. Ayat 14 ya. Merpatiku di celah-celah batu, Ya. di persembunyian lereng-lereng gunung. Terus. Perlihatkanlah wajahmu. Terus. Perdengarkanlah suaramu. Ya. Sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Ya. Perlihatkan wajahmu, perdengarkan suara. Ya. Orang yang hidup dalam penyembahan itu, ya, ia tidak akan malu tersipu-sipu. Sebab ia memiliki satu hubungan yang begitu erat dengan Tuhan. Yang seharusnya keluar dari mezbah itu adalah suara penyembahan. Tetapi ketika suara penyembahan itu sudah redup, suara penyembahan itu hilang dari mezbah, maka nanti yang diserukan dari situ adalah suara penghukuman. Lepaskan keempat setan yang terikat di sungai Efrat. Lalu setan itu akan mengerahkan 200 juta pasukan perperang untuk membunuh manusia. Sampai kepada kedatangan Tuhan kembali, jangan sampai suara penyembahan kita padam. Tapi suara penyembahan itu harus terus diperdengarkan. Jangan sampai penyembahan kita, doa kita, ya, justru menjelang kedatangan Tuhan justru makin redup. Harusnya makin berseru, makin meningkat. Ya, suara penyembahan itu makin terdengar. Ya. Jangan justru padam, berubah menjadi suara penghukum. Kalau
dalam diri kita ada tanda pendamaian. Hubungan kita dengan Tuhan terus terikat melalui penyembahan kita. Tuhan sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Amin. Ya, kitab Ibrani pasal 7 ya, ayat 25 mencatat seperti ini. Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepadanya. Ya, semua orang yang datang kepadanya. Ya, ini tema yang saya kutip, saudaraku. Ya, kita datang kepada Dia untuk mengalami pendamaian. Kita datang kepada Dia untuk mengalami persekutuan. Ya. Bahkan Yesus sendiri pun berdoa untuk kita. Alkitab mencatat Ia sebagai pengantara, Ia sebagai pendamaian, Ia sebagai pendoa syafaat. Ia selalu bergumul, Ia selalu mendoakan kita, Ia selalu bersyafaat untuk kita supaya kita luput dari penghukuman-penghukuman. Sampai hari ini pun Yesus masih tetap bersyafaat untuk orang-orang yang datang kepadanya. Ayat 25. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Ya, terus semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Yang datang kepada Allah. Untuk menjadi pengantara. Ya, menjadi pengantara, menjadi pendamai. Ya. Supaya kita diluputkan dari segala malapetaka. Firman Allah yang hidup. Ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Ya. Ia dapat menyelamatkan dengan sempurna Semua orang yang datang kepada Allah melalui Dia. Ya. Keselamatan itu hanya melalui Dia. Ya, terus. Karena Ia hidup untuk selama-lamanya. Terus. Ia senantiasa hadir di sana untuk mengingatkan Allah. Iya. Bahwa Ia telah menghapuskan dosa mereka dengan darahnya. Ya. Yesus selalu hadir mengingatkan Allah bahwasanya Ia telah menyelesaikan dosa-dosa kita. Kita yang datang kepada Dia. Haleluya. Ya, coba terjemahan sederhana. Terjemahan sederhana, saya kutip dulu. Demikian. Ya. Oleh karena itu, terus Yesus bisa menyelamatkan dengan sempurna. Ya. Setiap kita yang datang kepada Allah melalui Dia. Ya, terus. Karena selamanya Dia hidup. Ya. Dan selalu siap sedia memohon pertolongan bagi kita kepada Allah. Ya. Memohon pertolongan untuk kita kepada Allah, kepada Bapa. Ya. Supaya kita diluputkan dari segala malapetaka. Hanya pertanyaannya, adakah kita datang kepada Dia? Ya. Adakah kita manusia datang kepada Dia? Sangat memprihatinkan tadi kita melihat dalam Wahyu pasal 9 ayat 20 sampai 21. Justru manusia itu tidak mau datang bertobat kepada Tuhan. Justru makin bertekun dalam dosa, makin meningkat dalam dosa. Ya, Tuhan menghukum. Ya. Tetapi manusia itu justru mengeraskan hati. Tadi saya mengawali, sebenarnya Tuhan tidak menginginkan kematian manusia, tidak. Tetapi pertobatannya. Tetapi dari peniupan sangkakala yang kelima pun kita sudah melihat. Justru manusia Tuhan berikan kesempatan, tetapi justru manusia itu lebih memilih maut, kematian daripada bertobat. Ya, jadi kalau sekarang ini manusia lebih memilih dunia daripada Tuhan, nggak heran. Ya. Manusia makin diberkati, makin jauh dari Tuhan, nggak heran. Ya.
Manusia diberikan umur panjang, kesehatan, diberkati secara materi, makin jauh dari itu. Nggak heran. Ya. Orang manusia menderita saja pun, dihukum pun, bukan justru berseru dan mencari Tuhan, tidak. Ya. Tetapi justru manusia ingin mencari maut, manusia tidak mau bertobat, manusia justru makin meningkat dalam dosa kejahatan. Tujuan Tuhan bukan untuk membinasakan manusia, tidak. Ya. Kalaupun ada manusia yang mati karena penghukuman itu, tujuan Tuhan manusia yang tidak mati itu supaya berbalik kepada Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, manusia tidak mau bertobat. Kalau kita masih ada keinsapan, kesadaran, ini kemurahan Tuhan yang besar. Kalau saudara masih punya hati untuk Tuhan, masih terbuka hati terhadap firman-Nya, itu kemurahan Tuhan, bukan karena kita. Ya. Saya sampaikan dalam ibadah minggu, kita hidup bukan karena iman kita, tapi karena imannya. Bukan kita yang mencari Dia, tapi Dia yang mencari kita, menemukan kita dan membawa kita mendekat kepadanya. Segala sesuatu yang ada pada kita bukan karena kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Dia yang memberi. Pada dasarnya manusia keras hati. Ya. Maka kalau kita masih bisa terbuka hati terhadap firman Tuhan, terhadap Tuhan, itu kemurahan. Jaga hati yang demikian. Kalau kita mendengar firman, kita masih disadarkan, diinsafkan, oh akulah itu Tuhan. Aku sudah makin jauh, aku sudah makin dingin. Kalau kita masih ada kesadaran, ini karena kemurahan Tuhan. Orang makin lama dengar firman Tuhan itu rasanya tidak ada apa-apa. Setajam silet pun firman Tuhan menegur. Makin lama manusia makin tertutup hati. Kita melihat nubuatan-nubuatan firman Tuhan. Bahkan manusia pun, umat Tuhan pun, suatu waktu tidak lagi dapat menerima ajaran yang sehat. Justru nanti akan mencari guru-guru yang menyenangkan hati, memuaskan telinga. Ya, oleh sebab itu sekali lagi, kalau kita masih dapat disadarkan, diinsafkan oleh firman melalui pertolongan Roh Kudus, karena kemurahan Tuhan sangat besar bagi kita, supaya kita luput dari segala malapetaka. Ya. Nah, ini hal yang pertama yang perlu kita perhatikan. Kembali kepada kitab Wahyu pasal 9 tadi. Ya. Wahyu pasal 9 ayat 14 dikatakan, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Jadi keempat malaikat ini yang terikat ini dilepaskan. Ya. Saya sudah menerangkan pada pertemuan kita sebelumnya, ada banyak malaikat-malaikat yang jatuh. Bahkan salah satu pemimpin malaikat yang ternama, yaitu Lucifer, juga jatuh, dibuang.
dari hadirat Allah, ya, yang biasanya itu sangat dekat dengan hadirat karena berhubungan dengan pujian penyembahan. Ya, namun ketika dia jatuh dibuang ke bumi juga menyeret sepertiga dari malaikat-malaikat itu. Kita jatuh. Perhatikan. Malaikat-malaikat yang jatuh ini ada yang terkurung di Hades ataupun di jurang maut. Itu yang saya sudah terangkan ya dari Wahyu pasal 9 dari ayat 1 sampai kepada ayat 12. Ya, ketika kepada bintang yang jatuh itu diberi kunci untuk membuka lubang jurang maut, maka malaikat-malaikat yang terkurung di jurang maut itu dikeluarkan, dilepas, ya, untuk menyiksa manusia, menguji manusia. Siksaan itu menguji. Apakah manusia itu terikat dengan Tuhan? Apakah manusia itu ya tetap percaya kepada Tuhan? Ya, atau justru sebaliknya, penderitaan membuat manusia itu makin jauh. Ya, sama seperti Ayub. Ayub juga diuji. Ya, Tuhan izinkan iblis mengujinya sampai pada batas tertentu. Ya, demikian juga manusia pada zaman akhir ini. Ya, karena manusia sudah semakin merosot, maka Tuhan izinkan nanti iblis itu menguji dengan siksaan, dengan penderitaan yang betul-betul sangat menyakitkan. Apakah manusia itu mencari Tuhan atau justru sebaliknya mengutuk Tuhan, menghujat Tuhan? Ya, itu diuji melalui roh-roh jahat yang dikeluarkan dari Hades, dari jurang maut. Tetapi bukan hanya di jurang maut. Ada juga malaikat-malaikat yang jatuh ini dibiarkan beredar-edar, berkeliaran. Ya. Kenapa dibiarkan beredar-edar, berkeliaran? Juga tujuannya untuk menguji manusia. Kan ada setan-setan yang berkeliaran, toh? Hah? Ya. Kalau semua terkurung di jurang maut, kan nggak ada setan. Ya, sekalipun nanti suatu waktu semua setan itu dikurung di sana selama 1000 tahun. Ya, tetapi perlu kita pahami pada zaman kita sekarang ini ada setan yang dikurung di jurang maut itu, di Hades itu. Tapi tidak semua, ada juga yang dibiarkan beredar-edar. Nah, itu yang sering mengganggu kita, mencobai kita, menguji. Ya, kalau Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus bahwasanya perjuangan kita itu melawan roh-roh jahat. Ya, jadi kenapa Tuhan biarkan beredar? Ini menguji kita. Efesus pasal 6 sebentar. Efesus pasal 6. Ya. Boleh dari ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, Ya. tetapi melawan pemerintah-pemerintah, Ya. melawan penguasa-penguasa, Terus melawan pemuluh-pemuluh dunia yang gelap ini, melawan. roh jahat di udara. Ya, ini yang menjadi lawan kita, musuh kita. Ini yang menguji kita. Ya. Dikatakan tadi ayat 12 ini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan manusia. Musuh kita bukan manusia. Amin. Amin. Sekali lagi, musuh kita bukan manusia. Amin. Kalaupun saudara disakiti oleh manusia, di baliknya itu ada. Ya, kalaupun saudara dikecewakan manusia, di baliknya itu ada. Kalaupun saudara dirugikan oleh manusia, di baliknya itu ada. Ya. Apa tujuan? Menguji kita.
Rasul Petrus menyampaikan, ya, setan ini mengaum-ngaum di sekeliling kita. Bukan hanya saya dan saudara, tetapi semua orang percaya, semua manusia. Maka Rasul Petrus dalam suratnya menyampaikan, lawanlah dia dengan iman yang, sebab seluruh saudaramu mengalami pengalaman yang sama di seluruh dunia. Apa pengalamannya? Sama-sama diuji. Ya, sama-sama dicobai. Saudara makin mantap imanmu, makin diuji supaya naik level. Makin mantap doamu, penyembahanmu, makin diuji supaya naik level. Makin mantap pelayananmu, diuji. Makin mantap ekonomimu, engkau diberkati, makin diuji. Ya. Bukan berarti karena kita sudah melayani Tuhan, sudah bertekun dalam ibadah, mantap doa penyembahan kita, nggak ada lagi ujian. Salah. Ya. Makin naik level, ujiannya makin berat. Ujian pertama kepada Abraham. Abraham, keluarlah dari negerimu, dari rumah bapamu, dari sanak saudaramu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, kata Tuhan. Ujian pertama, meninggalkan segala sesuatu. Ya. Ujian kedua, Abraham pernah mengalami masa kelaparan berkali-kali. Alkitab mencatat bukan hanya yang pertama kali pada zaman Abraham, tidak, berulang-ulang. Bapak orang percaya, apakah kurang iman Abraham? Tidak. Ternyata orang percaya pun bisa kekurangan. Ya, jangan pikir kalau orang percaya, ya saudaraku, berkatnya selalu limpah. Ya, makan minumnya cukup mewah, enggak. Ya. Abraham mengalami itu bukan hanya sekali, dua kali, tidak. Ujian berikutnya, istrinya pun pernah hampir disambar orang. Berapa kali? Berapa kali? 2 kali loh. Ya, sekali Raja Mesir, Firaun, sekali Abi. Ya. Saudaraku, bukan hanya itu. Puncak ujian, Tuhan menuntut Ishak untuk dipersembah. Satu-satunya. Ya. Setelah Ismail disuruh pergi, diusir dulu. Jadi bukan ketika Ismail, anaknya dari Hagar itu masih ada di rumahnya, tidak. Diusir dulu. Bersama dengan Hagar. Setelah diusir, pergi, baru Tuhan menuntut. Persembahkan Ishak, anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi. Satu-satunya yang engkau kasihi. Uji. Ya. Jadi ujiannya makin berat setelah naik level. Abraham mungkin boleh berkata, kalau Tuhan meminta hartaku, ambil semua. Tapi jangan anak. Tapi Tuhan tidak demikian. Justru yang mana yang paling engkau kasihi, itu yang kuminta, kata Tuhan. Mana yang paling engkau sayangi, itu yang kuminta.
Barulah dia disebutkan sebagai bapa orang percaya. Ya, bapa orang percaya. Imannya diuji. Ya. Nuh juga disebutkan bapa dari yang hidup, segala yang hidup, setelah imannya diuji. Soal membuat bata. Ya. Kembali saudaraku, Tuhan mengizinkan ada roh-roh jahat yang beredar-edar. Itu untuk menguji. Apakah kita tetap melekat dengan Tuhan atau tidak? Seperti apa yang dialami oleh Ayub. Ayub diuji. 10 anaknya mati. Hartanya ludes. Penyakit menimpa. Untuk menguji. Maka Ayub mengatakan begini dalam Ayub pasal 7. Tuhan mendatangi setiap hari. Dan juga menguji. Ya. Ayub 7 ayat 17. Demikian, apa kegerangan manusia sehingga dia kau anggap agung, Ya. dan kau perhatikan, Ya. dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat. Ya. Dikatakan, apa gerangan manusia sehingga kau anggap agung dan kau perhatikan? Kenapa Tuhan begitu peduli kali dengan manusia? Ya. Kenapa manusia itu seperti begitu berharga kali? Ya. Sehingga harus diuji. Ingat, manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Serupa dan segambar dengan Allah. Beda dengan malaikat. Malaikat tidak diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, tidak. Ya. Tetapi manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya. Manusia itu diciptakan, ya, supaya manusia itu adalah teman Allah, bersekutu. Beda dengan malaikat. Maka manusia itu diuji. Apakah manusia itu lolos ataupun lulus dari ujian-ujian yang gagal dihadapi oleh iblis? Ya. Iblis kan gagal. Saudara bayangkan, iblis ditempatkan di hadirat Allah, sombong, bahkan ingin menyamai, maka dibuang dari sorga, dibuang. Tapi parahnya manusia belum masuk sorga pun udah sombong. Iya kan? Iblis yang di sorga saja sombong, dibuang. Tapi parahnya manusia belum masuk sorga saja sudah nggak tahu di mana tempatnya ini. Oleh sebab itulah manusia itu harus diuji setiap hari melalui roh-roh jahat yang beredar-edar. Ingat, Yesus pun diuji.
Tapi Yesus menang dari ujian. Diuji soal kebutuhan. Itu kan kebutuhan kan. Ketika Yesus lapar, maka iblis tawarkan, jadikanlah batu ini menjadi roti. Ini kan kebutuhan. Kebutuhan utama secara makan itu. Ya, maka ujian yang sering kita alami yang pertama-tama adalah soal soal kebutuhan. Baru ujian yang kedua dikatakan, jatuhkanlah dirimu dari hubungan baik Allah. Sebab ada tertulis tentang engkau, Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau, supaya kakimu tidak terang. Yesus berkata, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Ya. Jangan mencobai Tuhan Allah. Ini soal kesombongan. Apakah Yesus mampu ketika Ia menjatuhkan dirinya? Apakah Ia mampu menyelamatkan diri? Mampu. Ya, mampu. Tetapi tidak menunjukkan soal kemampuan, kehebatan. Ini bicara tentang kesombongan. Supaya jangan sampai kita menunjukkan kesombongan karena kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita. Baru yang ketiga, ini kan soal tawaran, kekayaan, kejayaan dunia, kemewahan. Tetapi mengalihkan penyembahan kepada iblis, merosot dalam penyembahan kepada Allah. Ya. Ujian yang ketiga, ini soal penyembahan, soal ibadah, pelayanan. Ya. Jadi 3 ujian ini sering kita hadapi. Ujian soal kebutuhan, apalagi kebutuhan utama, makan minum. Ujian yang kedua soal kesombongan, kemampuan, potensi yang kita miliki. Ya, kadang-kala orang tidak punya potensi pun, tidak punya kemampuan pun, sombongnya tidak ketolongan. Ya. Kalau pintar sombong, masih ada yang disombongkannya. Kaya sombong, masih ada yang disombongkannya. Tapi paling parahnya, sudah bodoh, tidak punya apa-apa, sombong. Ya. Kita punya kemampuan pun sebenarnya kemampuan itu dari Tuhan. Kita punya kekayaan pun kekayaan itu dari Tuhan. Dan tidak ada yang bisa kita sombongkan karena semua bersumber dari Tuhan. Kita Korintus mengingatkan kita, apa yang tidak engkau miliki, yang tidak engkau terima. Semua karena kita terima dari Tuhan. Kalau engkau terima, mengapa engkau menyombongkan diri? Kan kita Korintus mengingatkan kita soal itu. Tidak ada yang patut disombongkan. Karena semua bersumber dari Tuhan. Amin. Diberi oleh Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, ujian yang ketiga, ini soal kekayaan dunia. Jangan semakin Tuhan memberikan kekayaan, Tuhan semakin memberkati, Tuhan berikan fasilitas, saudaraku, Tuhan berikan kemewahan bagi kita, justru makin merosot dalam penyembahan.
harusnya makin mantap kepada Tuhan. Hubungan makin erat dengan Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi jangan sampai makin diberkati, makin renggang dengan Tuhan. Makin diberkati, makin renggang dari Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih, setan diberi kuasa untuk menguji manusia. Apakah manusia itu melekat dengan Tuhan atau justru makin jauh? Ya. Jadi ada beberapa kelompok ya. Yang pertama tadi, setan itu terkurung di jurang maut. Tapi ada waktunya nanti Tuhan keluarkan. Diberi kuasa untuk menyiksa manusia supaya manusia itu berbalik kepada Tuhan. Tapi golongan yang kedua, ada iblis itu yang dibiarkan beredar-edar. Apa tujuannya? Menguji manusia. Apalagi orang-orang percaya. Supaya jangan seorang pun di antara kita yang bergeser dari kebenaran, makin jauh dari Tuhan, harusnya makin melekat dengan Tuhan. Makin diuji, makin melekat dengan Tuhan. Makin berat ujian, makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Baru yang ketiga, ada yang terikat. Ya, di mana terikat? Dikatakan tadi dekat sungai Efrat yang besar. Ya, dekat sungai Efrat yang besar. Ya, dan malaikat yang terikat dekat sungai Efrat yang besar ini dilepaskan pada tahun, pada bulan, pada hari, pada jam yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, dilepas. Ini bukan lagi untuk menguji, tapi untuk membunuh. Ya. Namun orang-orang yang luput dari kematian itu masih ada kesempatan untuk berbalik. Hanya sangat disayangkan tidak mempergunakan waktu kesempatannya. Sungai Efrat ini adalah salah satu sungai yang dulu ada di Taman Eden. Iya. Kalau kita memperhatikan kitab Kejadian pasal yang kedua, di Taman Eden itu ada 4 sungai. Sungai yang pertama itu adalah sungai Pison. Sungai yang kedua itu adalah sungai Gihon. Sungai yang ketiga itu adalah sungai Tigris. Sungai yang keempat itu adalah sungai Efrat. Ya, sungai Pison itu mengandung emas. Ya, kalau kita melihat di peta, ya saudaraku, ya, sungai Efrat ini dari atas ya. Kalau di peta itu kita lihat dari atas turun sampai ke wilayah Babylon. Ya, demikian juga dengan sungai Tigris. Mulai dari atas ke Asyur, ya, ataupun Niniwe sampai ke wilayah Babylon. Wilayah Babylon sekarang itu adalah wilayah Irak, Baghdad. Asyur itu wilayah Iran, saudaraku. Ya, kalau kita melihat di peta. Ya. Dalam Kejadian pasal 2, sebentar saya kutip dulu. Ayat berapa itu? 14 ya. Dimulai ayat 10, Kejadian 2 ayat 10. Ya. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Ya. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Terbagi 4 cabang, ya terus. Yang pertama namanya Pison. Ya. Yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah. Terus. Tempat emas ada. Tempat emas ada terus. Dan emas dari negeri itu baik. Baik terus. Di sana ada gambar bedolang dan batu krisopras. Ya terus. Nama sungai yang kedua ialah Gihon. Gihon ya. Yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Terus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris. Ya. Yang mengalir di sebelah timur Asyur. Terus. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Efrat. Terus. Tuhan telah mengambil manusia itu. Ya. Dan menempatkannya dalam Taman Eden. Ya. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Iya. Jadi dulu Taman Eden ini dialiri oleh 4 sungai. Sungai Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Ya, dulu belum ada hujan.
Hujan pertama itu terjadi pada zaman Nuh. Ya, saudaraku. Ya, tetapi yang selalu ada itu embun. Ya, dan Eden itu dialiri oleh 4 sungai ini. 4 sungai inilah yang mengaliri, membasahi, sehingga tetap selalu ada kesegaran di sana. Ya, ada tumbuh-tumbuhan, saudaraku. Belum ada onak duri. Ya, tetapi ingat, ya, Sungai Efrat ini ada di Taman Eden yang selalu mengaliri Taman Eden. Tempat dosa pertama. Ya, tempat dosa pertama. Di sanalah keempat malaikat ini terikat. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, Sungai Efrat ini mengalir sampai ke wilayah Babylon. Babel. Kita tahu, ya, Tuhan juga suatu waktu nanti akan menghukum Babel. Dalam kitab Wahyu, mulai pasal 17, pasal 18 itu puncak penghukuman terhadap Babel. Akan dihukum. Ya. Jadi Sungai Efrat yang dulunya itu adalah Taman Eden, adalah tempat permulaan dosa. Sekarang wilayah itu ada di wilayah Babylon, dan di sanalah terikat 4 malaikat yang dilepas lalu akan membunuh 1/3 penduduk dunia dengan pasukan iblisnya yang begitu banyak. Ya, perhatikan saudaraku. Ya. Ketika sangkakala yang ke-6 ditiup, 4 setan yang terikat di Sungai Efrat dilepas. Perhatikan angka 6-nya. Nanti dalam Wahyu pasal 16, Wahyu pasal 16, ketika cawan murka yang ke-6, cawan murka yang ke-6, ketika cawan murka yang ke-6 ditumpahkan, maka Sungai Efrat ini menjadi kering. Ya, sehingga raja-raja dari wilayah Babel akan mengerahkan pasukannya untuk masuk dalam peperangan melawan Tuhan. Itulah nanti yang disebutkan dengan perang Armageddon. Ya, jadi sangkakala yang ke-6 ditiup, 4 malaikat di Sungai Efrat dilepas. Cawan murka yang ke-6 ditumpahkan, Sungai Efrat menjadi kering, sehingga terbukalah jalan bagi raja-raja untuk datang dan mengumpulkan pasukannya, mengadakan peperangan melawan Allah, dan tempat peperangan itu disebutkan perang Armageddon. Itu angka 6. Manusia yang diciptakan pada hari yang ke-6 jatuh dalam dosa. Tempatnya di mana? Sungai Efrat, Taman Eden. Ya. Sebentar, Wahyu pasal 16 ya. Wahyu pasal 16. Ya. Dan malaikat yang pernah menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, Ya. Sungai Efrat, Ya. lalu keringlah airnya, Ya. supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah Ya, datang raja-raja yang datang dari sebelah timur, ya. Ini wilayah dari wilayah Babylon. Ya, terus. Dan aku melihat dari mulut naga, Ya. dan dari mulut binatang, Terus. dan dari mulut nabi palsu itu, Ya. keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Iya, ini 3 serangkai yang menyerupai, ya saudaraku, Tritunggal Allah, yaitu Antikristus, Iblis, dan Nabi palsu. Ya,
Dari mulutnya keluar roh najis yang menyerupai katak. Terus itulah roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. ya. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Terus Untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar. ya, terus Yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. ya, dikumpulkan semua ini. Ya, lalu nanti akan mengadakan peperangan melawan Allah. Terus Lihatlah, iya, aku datang seperti pencuri. terus Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, ya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang terus dan jangan kelihatan kemaluannya. lalu ia ia mengumpulkan mereka di tempat terus yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. ya, maka semua raja-raja ini dengan pasukannya, ya, iblis, antikristus, nabi palsu, dan segala setan, roh-roh jahat pengikutnya akan mengadakan peperangan kepada Allah. Dan tempat peperangan itu disebutkan Armagedon. Ya. Jadi saudaraku, manusia bukan justru bertobat, tetapi justru mengadakan perlawanan kepada Allah. Manusia bukan justru makin bertumbuh secara rohani, justru makin bejat dalam dosa. Manusia sebenarnya diciptakan segambar serupa dengan Allah dalam kesempurnaan. Tapi manusia telah jatuh dalam dosa oleh karena tipu muslihat iblis. Tetapi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, Tuhan berikan kesempatan untuk kembali kepada kesempurnaan. Tetapi sebaliknya, kemanusiaan manusia itu justru lebih condong kepada dosa. Ya, lebih condong kepada dosa. Tidak mau bertobat. Maka berulang-ulang saya sampaikan, kalaupun manusia binasa, bukan karena Tuhan, tetapi karena manusia itu sendiri yang memilih kebinasaan. Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi manusia. Tetapi sangat disayangkan, justru manusia yang memilih dosa dan binasa. Saudaraku, ketika kehidupan kita tidak mau dibawa kepada kesempurnaan, kesempurnaan itu seringkali dilambangkan dengan angka 7, angka Roh Kudus. Tetapi angka 6 itu sering menjadi lambang daripada manusia daging. Ya, angka 6 itu adalah lambang manusia daging, sedangkan angka 7 itu adalah lambang kesempurnaan Allah. Artinya, ketika manusia itu tidak mau dibawa bertumbuh kepada kesempurnaan, kecenderungan hati manusia itu adalah dosa, keinginan daging, hawa nafsu daging. Sekalipun Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia itu untuk diperbaiki, tapi manusia yang tidak mau dibawa kepada kesempurnaan justru akan lebih condong untuk hidup dalam tabiat-tabiat daging, tabiat-tabiat dosa. Selayaknya kita bersyukur dan menghargai kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri. Amin. Bukan Tuhan tidak mampu menyelamatkan ciptaannya. Tuhan sanggup menyelamatkan dengan sempurna setiap orang yang datang kepadanya. Oleh sebab itu, mari hargai kesempatan yang Tuhan beri, kemurahan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Saudaraku, firman yang Tuhan beri, mari. Kalau kita masih dapat digugah oleh firman Allah, berarti kita masih mendapat kemurahan yang besar. Hargai kesempatan itu,
Saudaraku, pergunakan kesempatan itu. Rebut keselamatan yang Tuhan beri. Kerjakan keselamatan itu sampai sempurna. Amin. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita.